Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Sania adalah sosok yang tidak bisa diabaikan. Cantik, cerdas, dan tegas. Semua orang di kantor langsung mengaguminya. Dengan rambut hitam panjang yang tergerai rapi, kulitnya yang sempurna, dan matanya yang tajam, Rania memiliki pesona yang membuat setiap orang terkesima. Namun, bukan hanya penampilannya yang membuatnya menonjol, karisma dan kemampuannya memimpin yang luar biasa membuatnya semakin dihormati. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku hanya bisa terdiam. Rasanya seperti ada energi yang menyelimuti ruangan ketika dia memasuki ruang rapat. Seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Aku hanya seorang pegawai biasa yang baru beberapa bulan bekerja di sana, dan dia adalah atasan yang langsung memimpin tim kreatif dengan percaya diri. Selamat pagi, semuanya. Nama saya Rania. Saya akan memimpin tim ini mulai sekarang. Ujarnya dengan suara yang tegas, namun lembut. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan besar perusahaan. Aku hanya mengangguk sambil menatapnya. Ada sesuatu dalam diri Rania yang membuatku merasa seolah dia bisa melihat ke dalam diriku. Sejak saat itu, aku merasa ada ketegangan yang tidak biasa setiap kali berinteraksi dengannya. Meskipun semuanya terlihat profesional, ada perasaan yang lebih dalam yang sulit dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara aku dan Rania semakin dekat. Meskipun kami selalu menjaga profesionalisme, kami sering berbicara tentang pekerjaan, dan Rania selalu memberi masukan yang berharga. Namun, ada saat-saat di mana dia memperhatikan aku lebih dari yang seharusnya. Seringkali, matanya akan terfokus padaku saat rapat atau saat aku menyampaikan ide-ide kreatif. Aku merasa nyaman dengan cara dia mendengarkan dan memberikan pujian, meskipun terkadang aku merasa itu lebih dari sekadar perhatian profesional. Namun, Rania tidak berhenti di situ. Matanya yang tajam terus menatapku, seolah-olah ada yang lebih ingin dia katakan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada jika kamu butuh bantuan. Jangan ragu untuk datang ke aku kapan saja. Lanjutnya, nadanya berubah sedikit lebih pribadi. Aku merasa sedikit canggung, namun aku mencoba untuk tetap tenang. Tentu, Ibu. Terima kasih. Saat aku berbalik untuk pergi, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pundakku dengan lembut. Hanya satu sentuhan, namun cukup untuk membuat tubuhku terhenti sejenak. Aku merasa ada sesuatu yang mengalir di antara kami, sesuatu yang sulit dijelaskan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, Nando. Katanya lagi dengan senyum lembut. Kamu memiliki potensi besar, dan aku yakin kamu akan semakin berkembang di sini. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai membingungkan. Sentuhan itu terasa lebih dalam dari sekadar ungkapan perhatian profesional. Ada kedekatan yang tidak bisa aku abaikan, meskipun aku tahu bahwa hubungan seperti itu, antara seorang atasan dan bawahannya, adalah sesuatu yang terlarang. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar kekaguman terhadap Rania. Aku sering memikirkan sentuhannya yang lembut, senyuman manisnya, dan kata-katanya yang penuh perhatian. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Aku adalah seorang bawahan, dan Rania adalah atasanku. Tidak ada ruang untuk perasaan seperti ini di tempat kerja. Namun, semakin hari aku merasa semakin sulit untuk menghindar dari perasaan ini. Kami sering bekerja sama dalam proyek-proyek besar, dan setiap kali aku berada di dekatnya, aku merasa ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Rania seringkali memberikan perhatian khusus padaku, memuji karyaku, dan memberiku tanggung jawab lebih dalam proyek-proyek penting. Di satu sisi, aku merasa dihargai. Namun, di sisi lain, aku merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa kutahan. Satu sentuhan darinya, satu kata pujian dari bibirnya,
membuat hatiku berdebar dengan cara yang tak bisa kutanggapi dengan logika. Pada suatu malam, saat kami sedang lembur di kantor untuk menyelesaikan sebuah presentasi, suasana semakin tegang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan kami berdua satu-satunya yang masih bekerja di ruang kreatif. Tiba-tiba, Rania berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat ke meja kerjaku. "Nando, aku ingin kamu tahu betapa besar penghargaan yang aku miliki untuk kerjamu selama ini," katanya dengan lembut. Suaranya seakan menyentuh hatiku. "Aku tahu kamu bisa lebih. Jangan ragu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Aku hanya bisa terdiam, terpesona oleh kata-katanya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Rania mendekat lagi, lebih dekat daripada sebelumnya, hingga jarak di antara kami hampir tidak ada. Aku bisa merasakan napasnya, aroma parfumnya yang menenangkan, dan detak jantungku yang semakin cepat. "Rania," ucapku dengan suara gemetar. Namun, kata-kata itu terhenti begitu saja saat dia meletakkan tangannya di pundakku. Sentuhan yang kali ini terasa lebih intim, lebih personal. "Tangislah jika itu membuatmu merasa lebih baik, Nando," katanya. Matanya sekarang penuh dengan empati. "Aku tahu terkadang hidup ini terasa berat, dan kita butuh tempat untuk melepas semua beban." Aku terdiam, merasakan perasaan yang tidak bisa lagi kutahan. Tetesan air mata mulai mengalir. Tanpa bisa aku cegah, aku menunduk,